Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di channel Dunia Uang. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana dompet digital mendapatkan keuntungan. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Siapa di kota besar yang tidak tahu OVO, GoPay, Dana, dan teman-temannya? Mereka membabi buta memasarkan produk mereka dengan promosi. Jika Anda naik ojek online, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 60% untuk pembelian ayam goreng, tiket bioskop gratis untuk pengguna baru, dan banyak diskon untuk menarik calon pelanggan. Jadi, tidakkah mereka akan rugi dengan promosi yang begitu banyak? Dari mana mereka mendapatkan untung? Meskipun pengemudi ojek online ada diskon, tetapi perusahaan tetap membayarnya penuh. Hal yang sama berlaku untuk restoran yang menjadi target marketingnya. Sebelum itu kita harus tahu apa itu dompet digital. Dompet digital adalah dompet virtual yang berisi e-money atau mata uang dan memiliki fungsi dompet fisik untuk menyimpan uang. Uang itu virtual dan tidak bisa disentuh sehingga disebut dompet digital. Sebenarnya, banyak sekali perusahaan fintech yang muncul. Namun saat ini yang paling booming adalah OVO, Dana, dan GoPay. Karena tiga perusahaan ini banyak memberi promo-promo menarik. Dan bagaimana cara kerja dari dompet digital tersebut? Apakah uang digital diperlakukan sama dengan uang fisik? Karenanya, untuk menambah saldo uang digital harus dari uang fisik juga. Cara kerjanya mirip kalau kita beli pulsa, menggunakan uang beneran dan nanti uang kita berubah dalam bentuk saldo pulsa. Dari mana mereka dapat untung? Hasilan pertama mereka adalah dari operator yang diajak kerjasama. Saya tanya nih, ada tidak yang jualan pulsa? Dapat untung dari mana? Dari selisih harga beli dengan harga jual. Misal saya jualan pulsa 5.000, dari agennya 5.400 yang dijual ke konsumen 6.000, jadi selisih untungnya 600. Simpel kan? Sekelas perusahaan besar seperti itu, wajarlah kalau mereka langsung kerjasama dengan operator sumbernya juga. Kalau kita yang jualan harganya sudah di-up sama distributor, sudah di-up lagi sama agennya dan sudah di-up lagi sama konter besarnya. Baru setelah itu sampai ke kita. Wajar saja kalau lebih mahal. Itu baru dari pulsa, belum lagi kalau kalian beli misalnya barang di Tokopedia dan bayar pakai OVO. Anggaplah mereka bikin perjanjian profit kisaran 1% sampai 2% per transaksi untuk OVO. Tiap bulan omset minimum Tokopedia itu 1 triliun pada tahun 2017. Ambil paling sedikit 1% orang yang transaksi pakai OVO, dari itu saja sudah mendapat 10 miliar. Penghasilan kedua dari pengendapan uang yang disetorkan. Kalian tahu kan kalau kita mengendapkan uang di bank pasti dapat bunga. Semakin besar uang yang disimpan di bank, semakin banyak juga bunga yang didapatkan. Langsung ke contoh kasusnya biar gampang dimengerti. Katakanlah perusahaan A memiliki 3 juta konsumen. Saldo rata-rata Anda adalah 500.000. 500.000 dikali dengan 3 juta sama dengan 1,5 triliun. Katakanlah dari 3 juta orang. Ada transaksi yang menggunakan saldo. Dan jumlah transaksi tenang berkurang. Misalnya hanya tinggal 500 miliar orang. Berapa bunga bank yang bisa mereka dapatkan dari jumlah ini? Hasilan ketiga dari biaya administrasi. Sesuai aturan terbaru, kalau mau isi ulang GoPay dikenakan biaya administrasi Rp1.000. Biaya administrasi ini tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, legal bagi GoPay untuk mendapatkan keuntungan di sini. Mungkin teknik ini juga akan dihadapi oleh kompetitor. Hasilan keempat dari biaya iklan. Awal berdirinya.
Mungkin para perusahaan dompet digital ini nawarin dirinya untuk kerja sama dengan perusahaan lain semacam Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Hal ini tidak akan berlaku lagi kalau mereka sudah terkenal dan banyak penggunanya. Perusahaan lain malah yang ingin ngajak kerja sama, dan pastinya ada biaya iklan yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Baiklah, segitu saja pembahasan kita. Kira-kira ada lagi enggak ya sumber pendapatan dari dompet digital menurut kalian? Kalau ada, ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih.